Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkal alaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran katsiran amma ba'd. Faqala tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala nabiyuna Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits al jannatu mustaqatun arba'atin nafar. Talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa sami fi sari Ramadan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman dan seluruh sahabat hijrah dimanapun berada, wajiblah kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ketiga Ramadan ini Allah subhanahu wa ta'ala beri kesempatan kita untuk beribadah kepadanya. Diberikan kepada kita kehidupan, menguji di antara kita alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Menguji di antara kita siapa yang baik amalnya. Ramadan adalah bulan yang agung di mana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa sebagai amalan fardu di siang harinya dan menjadikan tarawih sebagai amalan sunnah pada malam harinya. Hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, al jannatu mustaqatun arba'atin nafar. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Yang pertama adalah tahlil Quran, lisan yang basah dengan Al-Quran. Tiada hari tanpa Al-Quran. Lebih-lebih di bulan Ramadan, dia jadikan senandung terindahnya adalah Al-Quran. Mau sholat, baca Quran. Bangun sholat, baca Quran. Mau tidur, baca Quran. Lepas tidur, baca Quran. Sehingga dia akrab dengan Al-Quran. Lisannya cinta dengan ayat-ayat Allah. Lisan seperti inilah yang Allah selamatkan nanti dari kerusakan-kerusakan Ramadan. Berapa banyak orang berpuasa kata Rasulullah ilal ju' wal atos, hanya dapat aus dan lapar saja. Kenapa? Lisannya terjebak dalam 4 masalah. Pertama, kadzib, dusta. Saudaraku, Ramadan untuk mengajar kita untuk jujur. Orang nggak tahu kita puasa atau tidak. Yang namanya sholat, dia nggak bisa pura-pura. Yang namanya zakat nggak bisa pura-pura. Tapi yang namanya puasa ini identik dengan kepura-puraan. Bisa saja dia makan sahur bersama keluarga, bersama anak-anaknya, tapi di luar dia makan sudah. Di siang hari dia sudah sarapan. Pulang ke rumah, balik ke rumah, dia pura-pura loyo, pura-pura lemah. Ini bisa saja. Makanya Allah katakan puasa, zakat itu ada fadilahnya tersendiri, sholat itu ada fadilahnya tersendiri. Tapi yang namanya shaim, puasa, aku sendirilah yang akan memberi pahalanya, kata Allah. Karena puasa itu adalah untukku. Ini tahlil Quran, lisan basah dengan Al-Quran. Inilah orang yang dirindukan surga, saudaraku. Sahabat beriman, yang kedua kata Rasulullah adalah wa mut'imil ja'an, memberi makan orang yang berpuasa. Ini identik dengan sedekah, apa saja yang bisa kita sedekahkan dalam kehidupan kita. Ketika Rasulullah SAW sampaikan ini hadis di depan para sahabat, ada yang nanya, ya Rasulullah, tidak semua di antara kami yang bisa memberikan sedekah kepada saudara-saudara kami. Karena kami pun dalam keadaan susah untuk dapatkan makanan. Walaupun hanya seteguk air dan sekali sisipan susu dan sebiji kurma. Ini orang akan diberikan Allah jannah balasannya. Dan yang lebih hebat lagi hadirin, saudaraku, maka dia akan dapat pahala yang sama bagi orang yang iftar memakan makanan yang dia masak, yang dia sedekahkan hari itu. Pahala orang yang memakan, dapatnya pahala puasanya tanpa mengurangi pahala orang yang makan tadi. Ini dia sedekah. Harta itu bukan apa yang kita miliki, tidak selalu identik dengan apa yang kita dapatkan. Harta orang beriman itu cuma 3 kata Rasulullah. Apa yang dia makan hari itu, apa yang disedekahkan hari itu, apa yang dia pakai hari itu, itulah untuk dia. Selebihnya adalah menyimpan harta orang lain. Ketika mati datang, sebanyak-banyak harta hanya 3 lapis kain kapan hanya dibawa mati, hadirin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dunia bukan tempat tinggal kita. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Hari ini kita jalan di atas bumi, satu masa bumi di atas kita. Hari ini kita sholat di belakang imam, satu masa kita disolatkan di depan imam.
dalam iman dan ibadah ini. Jangan nanti-nanti. Nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti terbungkus kain kapan. Saudaraku, bersedekahlah, berinfaklah. Sesungguhnya wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Infakkanlah rezeki yang aku anugerahkan kepada kamu sebelum tiba mati, kata Allah. Sehingga nanti di yaumil mahsyar akan ada penyesalan. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asadaqu wa aku minas solihin. Oh Tuhan, kenapa engkau tidak tangguhkan mati ini ya Allah, agar aku bisa bersedekah, membuat amal soleh. Tidak bisa lagi, saudaraku. Yang ketiga, orang-orang yang dirindukan surga itulah adalah wahafizil lisan, menjaga ucapan, menjaga omongan. Kita harus berlatih lisan menjadi lisan yang takwa. Tanpa sadar kita, saudaraku, berapa banyak dusta yang kita ucapkan untuk menipu orang lain. Terkadang berapa banyak luka yang kita toreh di hati orang lain karena lisan kita. Ya, harus kita jaga. Wahafizil lisan. Ya, dijaga lisan, dijaga ucapan. Yang terakhir, orang yang dirindukan surga adalah wasami fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mumpung hari ini Ramadan berteman dengan kita, jadikan Ramadan ini sekolah yang terbaik untuk kita. 1 bulan kita bersekolah di Ramadan ini, agar kita menjadi orang yang takwa dalam melihat, takwa dalam menyangka, takwa dalam berbicara. Dan insya Allah kita akrab hubungan kita dengan masjid. Saudara, kematian adalah satu yang pasti, lebih pasti dari terbitnya matahari di sebelah timur. Kalau dunia yang harus kita kejar, kata Imam Ghazali, kau kejarlah dunia, pasti kau tak dapat. Kalaupun dapat, pastilah tak banyak. Kalaupun banyak, pastilah kau tak puas. Kalaupun puas, pastilah tak lama. Tapi bila akhirat yang kau kejar, demi Allah pasti kau dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pastilah kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya. Mohon maaf, akhirul kalam, Ridwan Malik bersama hamba Allah yang fakir ilmu, fakir harta. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan usia kita di Ramadan ini. Berakhirlah kita dipanggil Allah dengan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.